Hari ini transferguru.id agak sedikit berbeda karena mulai malam minggu kali ini formatnya akan jadi 3 orang. Ini trionya, kalau trionya disingkat ini TAE ya jadinya. Trio TAE. Aduh. Ini ini kami mendatangkan guru sepak bola dari Magetan. Yes. Guru sepak bola dari Magetan, ada Suhu Salis. Halo Suhu Salis. Halo, salam guru supporter. Transfer guru. Iya, ini Suhu Salis. Ini dulu terkenal di salah satu media sepak bola. Guru salah satu pria yang akrab dengan statistik-statistik mengagumkan di buku catatan hutang. Biasanya bawa buku, tapi kayaknya hari ini sudah menyiapkan banyak statistik untuk Suhu Salis. Wah, nanti lihat aja di Transfermarkt. Andalan atau skor dan Benar ya? Oke. Iya, nah, ini kalau kabar minggu ini yang paling menyorot perhatian adalah akhirnya Manchester United bisa dapat pemain baru. Ada Donny van de Beek akhirnya berhasil masuk, dan Arsenal dapat pemain baru, ada Gabriel Magalhaes dari Lille, sudah resmi. Sementara Chelsea kemarin meresmikan Kai Havertz, Malang Sarr, ada Thiago Silva. Jadi pas video yang lalu ternyata belum resmi ya. Jadi gimana pendapatnya setelah diprediksi minggu lalu, karena masih berdua ya, kami memprediksi Chelsea akan jadi peringkat 3. Apakah dengan masuknya Donny van de Beek dan Gabriel Magalhaes akan berubah? Nah ini sebelum Mas Anggit dulu, kita beri kesempatan Suhu Salis untuk berceramah terlebih dahulu. Bagaimana prediksinya Suhu Salis? Nah, monggo ini. Halo? Yang mana ini? Prediksi yang mana? Ya, dengan kedatangan Donny van de Beek, kira-kira Liga Inggris ini bakal jadinya kayak gimana kira-kira? Menurut Suhu Salis. Kalau dilihat dari musim lalu, Ya. Ole Gunnar Solskjaer itu kesulitan ketika base 11 MU kehilangan satu komposisinya. Misalkan Bruno Fernandes atau Paul Pogba yang nggak main, itu pasti akan ada kesulitan dalam membobol pertahanan lawan. Nah, kita lihat contoh pertandingan terakhir di Europa League sebelum ketemu apa itu, pokoknya tim antah berantah. Surya ya? Surya. Yang dari Austria itu apa namanya? Laks. Ya, MU kan kesulitan mencetak gol dan lolos dengan susah payah. Sebelum akhirnya di semifinal nggak lolos. Ya, nah itu dia. MU kurang kedalaman pemain yang kalau secara spesifik saya melihatnya di kreativitas. Nah, saya nggak tahu apakah Donny van de Beek ini memang benar-benar diinginkan sama Ole atau enggak. Tapi kalau untuk menggantikan Pogba sama Bruno kayaknya enggak. Mungkin dia karena dia tipenya bukan kreatif, ini dia bekerja keras, box to box juga, mungkin lebih cocok untuk menemani Pogba di double pivot, misalnya 4-2-3-1. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kemungkinan nanti juga akan menggeser entah Fred atau siapapun, mungkin juga Pereira juga bakal dijual karena kedatangan Van de Beek. ini Majamatik ya mungkin ya, sudah mau dicadangkan ya. Iya.
Nah, ini kalau buat Mas Anggit sendiri nih. Nah, ini dengan akhirnya kan ini kalau kami ini bertiga mewakili 3 klub Liga Inggris ya. Saya fansnya Manchester United, Suhu ini penggemarnya Arsenal ya. Mas Anggit ini mewakili Chelsea, tak dari segi apa. Nah, ini kalau buat ini dengan kedatangan Chelsea dan Arsenal, nah ini kan pernyataannya cukup keras ya ternyata. Pada minggu lalu sudah diprediksi kalau Chelsea kemungkinan hanya akan menjadi peringkat ketiga. Nah ini sudah pemainnya sudah datang semua. Apakah? Nah ini uji coba terbaru. Chelsea ternyata imbang 1-1 melawan Brighton dan Brighton adalah lawan pertama di Liga Inggris musim ini. Nah dengan kejadian seperti ini prediksinya seperti apa? Ya, jadi gini, Chelsea ini kan kemarin musim lalu lebih banyak memainkan pemain muda ya, dan juga sebagian kombinasi pemain yang sudah ada atau senior. Nah, tapi ini kan kedatangan Ziyech, terus ada Werner, kemudian nantinya Kai Havertz, kemungkinan 90% lebih ya. Karena itu jelas, Havertz jelas gabung. Ya, sudah. Kemudian ada juga Ben Chilwell di back. Nah, tapi gini, kemarin dari permainan sebenarnya saya udah kelihatan bagus ya untuk umpan-umpannya. Jadi Chelsea sendiri udah punya 2 karakter winger yang berbeda. Pulisic di kiri, kemudian Ziyech di kanan. Itu kan Pulisic suka melakukan dribble dan juga melewati musuh, sementara Ziyech sendiri di operasi di kanan lebih sering mengandalkan umpan-umpan jauh. Nah, tapi dari hasil kemarin kan imbang. Nah, kalau dilihat mungkin Lampard agak gimana ya, meracik strateginya mungkin belum pas juga ya, karena pemain juga baru datang, kemudian lama karena corona juga kan, latihan pramusimnya juga terganggu juga kan, banyak yang istilahnya ditunda lawan mana, dan kalau melihat dari segi permainan mungkin kalau saya pribadi ya, Chelsea ini perlu sedikit istilahnya adaptasi lah, karena banyak loh pemain barunya, 5 atau 6 malah nantinya kalau nggak salah. Dari back kiri sendiri, kemudian back tengah ada Thiago Silva, lalu gelandangnya bakal menumpuk juga, dan di sisi winger. Nah, sementara kan pemain-pemain yang sudah nyetel ini kan peluang untuk masuk skuad utama kan juga bakal tergusur sama pemain baru. Nah, ini juga Lampard juga perlu memikirkan juga formasi apa yang cocok untuk Chelsea. Sementara Chelsea sendiri di beberapa pertandingan di Premier League kadang kedodoran dari serangan balik. Padahal Chelsea sendiri sering mengandalkan permainan umpan-umpan direct football lah, kalau nggak salah, kalau Chelsea itu dilihat. Betul. Nah, mungkin sisi kelemahannya Chelsea adalah ketika di counter dengan pemain-pemain cepat, itu kan back-back sayap Chelsea kan lebih sering maju ke depan ya, seperti Alonso lah kalau kemarin, dan juga Spilicueta kan telat mengcover. Nah, mungkin yang perlu dikuatkan dari Chelsea sendiri adalah kalau nggak salah ya pertahanan, tetap pertahanan. Ya, seperti itu. Kalau untuk prediksi di Liga Inggris mungkin ya seperti kemarin lah, masih perlu beradaptasi dengan pemain-pemain baru, karena nggak mungkin lah, perlu waktu juga beberapa pertandingan supaya klub juga di depan dan juga di belakang gitu. Nah, berarti kalau kira-kira nih, nah ini kan ternyata pada pekan ini tidak cuma Liga Inggris saja yang meramaikan pemberitaan transfer. Nah, ada Liga Italia, nanti kita akan bahas di belakang, karena Liga Italia juga lumayan seru transfernya ternyata. Nah, ini kalau untuk Liga Inggris sendiri, melihat kondisi seperti ini, yang tim-tim kecil karena tidak masuk ke pemberitaan agak susah. Mungkin Leeds bisa diperhitungkan, bisa jadi kuda hitam pada musim ini. Nah, kira-kira kalau dari Suhu Salis dan juga Mas Anggit sendiri, nah ini prediksi kira-kira dari transfer sejauh ini yang sudah didatangkan, nah ada Donny van de Beek yang paling baru. Nah ini kemungkinan MU saya pede mau beli Dayot Upamecano ya, ini agak pede ini, kayaknya mau oke nih Dayot Upamecano. Nah ini Liverpool ini Georginio Wijnaldum kemungkinan akan pindah ke Barcelona, tapi belum tahu. Nah, terus Thiago Alcantara ini masih tarik ulur, ada kemungkinan Thiago Alcantara ke MU juga. Ini semua ke MU. Kelompok gelandang Kelompok gelandang banyak ya, backnya nggak beli. Nah, ini
kira-kira kalau melihat seperti ini, City itu Siti Koulibaly. Koulibaly ya. Nah ini City tambah kuat juga ternyata. Arsenal ternyata numpuk 8 back, paling banyak tuh backnya Arsenal. Arsenal numpuk 8 back. MU kalau Thiago Alcantara datang numpuk gelandangnya banyak. Smalling mau pindah ke Roma. Nah, ini kita bahas di Liga Italia. Nah, ini prediksi untuk Liga Inggris kira-kira. Ini Community Shield sudah dimenangkan oleh Arsenal. Nah, ini selamat pada Salis sudah dapat 2 gelar Arteta dalam beberapa bulan. Ini kayaknya cocok ini pelatih. Kira-kira nih kalau bisa menyebutkan 6 besar lah, 6 besar. Ini udah nggak terlalu dini karena minggu depan Liga Inggris sudah mulai ya. Tanggal 12 itu udah mulai Liga Inggris. Udah mulai diputar. Kira-kira 6 besarnya siapa? Nah, ini seru nih. Kira-kira gimana Suhu Salis? Dulu. Nah, ini prediksinya. Suhu ini punya statistik ini. Ya, yang pasti Liverpool masih 6 besar, tapi saya memprediksi kayaknya nggak juara lagi deh. Oke. Wah, ini pernyataan keras ya. Karena dari aktivitas transfernya. Ini buat penggemar Liverpool. Dia cuma beli Tsimikas dan belum beli yang lainnya, meskipun kalau jadi si Wijnaldum pergi ke Barcelona, kemungkinan si klub mau nebus Thiago Alcantara ya, berarti. Alcantara. Ya kayaknya ya Liverpool masuklah besar. Tapi dengan melihat klub-klub lain yang udah pada beli pemain, kayaknya susah buat juara. Liverpool masuk dan Liverpool, kemudian ini masih ditunggu ini prediksinya dari Suhu Salis. Mas Agit ambil dulu deh, 6 besarnya siapa kira-kira? Kalau dilihat ini bisa jadi City ya. City masuk, jelas masuk ya. City. Liverpool saya juga senada sama Bung Salis. Ini kayaknya dilihat dari aktivitas transfernya yang kalem, anteng gitu, mungkin kurang menggigit atau bahkan nggak juara. Mungkin ya. Ya. Terus ini mungkin ya jelas Chelsea dan MU masuk. 4 ya. besar. 4 besar. Ya. Jangan lupa ada Arsenal dan juga Tottenham. Nah ini 6. Berarti 6-nya masih 6 the big six ya? Iya. The big six saya prediksi masuk semua. Karena Tottenham juga dilihat pembeliannya juga lumayan ya. Lumayan untuk mengisi kedalaman skuadnya juga. Meski masih mengandalkan Harry Kane di ujung tombak ya. Ada Pierre-Emile Højbjerg di tengah sama yang backnya Wolves itu siapa namanya? Maduherty ya. Maduherty ya. Yes. Nah ini kira-kira iya Maduherty ya. Posisinya back. Chelsea masuk, MU masuk. Chelsea MU. Terus Tottenham harus diperhitungkan juga mungkin bisa. Iya, kayaknya gitu. Nah, ini nih yang prediksi agak susah nih. Apakah akan ada tim kuda hitam pada musim ini? Nah, ini udah nggak terlalu jauh saya prediksinya, jadi mungkin bisa nih. Tim kuda hitam nih kira-kira. 2 tahun ini tim kuda hitam itu Wolves. Ada Leicester. Ada Wolves sama Leicester lain. Kalau untuk tahun ini gimana nih kira-kira? Suhu Salis sudah tersambung. Sudah tersambung. Sudah. Ya, siapa? Kuda hitam.
Saya rasa Everton bisa masuk. Wah, Everton lupa ini. Oh, Everton aktivitas transfernya ternyata juga ini ya, juga bagus ya. Ada Ames. Ames. Nah, siapa aja tuh, Pak? Alan. Ada Alan. Abdoulaye Doucouré. Doucouré dari Alannya Napoli. Jadi rencananya Everton numpuk gelandang ternyata. Everton numpuk nanti gelandang. mungkin yang jelek kayak Schneiderlin sudah pergi, Pak. Sudah pergi. Mungkin yang udah pergi. Astaga, lupa. Saking nggak ngikutinya jadi nggak tahu. Ya. Nah, paling yang dipakai kan si Andre Gomez. Oh, Andre Gomez ya. Backnya juga lumayan sih, Everton ada Michael Keane kayak gitu-gitu. Kayaknya masih bisa kepake. Mungkin Everton ya. Ini sungguh memberikan prediksi yang jarang terjadi, menyebut Everton di antara dua tim kuda hitam ada Leicester. Nah, Leicester dan Wolves. Kira-kira nasibnya Leicester dan Wolves pada musim ini apakah akan berbeda ataukah masih tetap seperti dua musim yang lalu? Nah, ini monggo nih siapa dulu nih? Monggo, lanjut. Oke. Nah, kalau dilihat siapa yang bakal kuda hitam antara Leicester sama Wolves, saya lebih condong ke Wolves ya. Karena Leicester baru aja kehilangan Chilwell. Ya. Itu jelas salah satu ibaratnya pemain yang diandalkan oleh Brendan Rodgers musim lalu ya, cukup sering bermain. Sebenarnya Leicester kemarin tuh sebenarnya hitungannya juga bagus karena konsisten sebenarnya. Walaupun pernah kalah juga ya. Nggak bisa bensin. Bener sih. Bener. Di akhir-akhir malah jadi di peringkat 3. Nah, sebenarnya konsisten di awal, tapi kan entah mengganti target atau memang sudah PW dengan situasinya bakal lolos ya seperti itu tadi, kehabisan bensin dan terlena. Nah, untuk Wolves sendiri ini kan hanya kehilangan Doherty saja dan kalaupun masih jadi andalan mungkin Raul Jimenez dan Adama Traore tetap menjadi pilihan utama dari siapa? Nuno Espirito Santo. Orang Kudus. Aduh. Nah, kan juga permainan mereka kan juga terhitung bahkan nyaris lolos ke semifinal Liga Eropa kan nggak salah ya kemarin. Hampir sih. Dikalahkan cuma kalah 1-0 Sevilla. Nah, itu kan sebenarnya juga sudah membuktikan mereka ini sebenarnya bisa bergengsi atau berbicara lebih banyak lagi entah di kompetisi Eropa maupun kompetisi Liga Inggris. Nah, Sheffield United nggak nih? Sheffield United. Enggak, kipernya sekarang udah balik MU, Pak. Oh ya. Oh, baru beli ini Aaron Ramsdale. Kipernya ganti Aaron Ramsdale sekarang. Susah ini. Liga Inggris ruwet nih kalau bikin prediksi Liga Inggris selalu ruwet nih. Kalau saya ya kalau Liga Inggris 6 besar mah tetap masih kemungkinan juaranya kalau saya daripada Liverpool lebih condong ke Manchester City yang juara pada musim ini. MU nggak terlalu yakin, tapi kalau beli Dayot Upamecano saya rasa bisa. Kalau beli Dayot Upamecano tapi syaratnya sama penyerang baru ya, Cavani lah mungkin. Cavani lebih cocok daripada Odion Igalo. Lebih cocok Edinson Cavani. Oh nanti yang Liga Italia lebih seru nih di sini. Nah ini kalau untuk yang kira-kira degradasi. Nah ini kira-kira degradasi ini agak susah nih. Nah yang promosi itu adalah Leeds, ada Fulham, WBA, West Bromwich Albion ya. Nah kira-kira kemungkinan
yang pasti selamat sih kemungkinan pasti kita setuju yang selamat adalah Leeds kemungkinan. Gimana nih? Nah, kira-kira dari nasib 3 tim promosi ini kira-kira gimana nih? Transfernya juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu masif ya, datengin pemainnya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini kira-kira nasibnya gimana ini? Monggo prediksinya. Susaris. Halo? Kabar baik, Socrates dijual ke Napoli. Oke. ini ada riset update. Aduh. Jadi backnya Arsenal tinggal 7 orang ya back tengahnya. Rob Holding Resmi, apakah resmi? Here we go. We are working to get Socrates. Aduh. Ini presidennya Napoli. Udah ya. Tapi Fabrizio Romano lagi ngantuk mungkin ini. Smalling juga mau ke Roma juga ini. Tanda-tanda. Arsenal dapat Dani Ceballos ya. Mohon maaf ini. Arsenal sudah dapat Dani Ceballos. Nah, ini selamat untuk Arsenal lagi-lagi dapat pemain. Yang kedua ya berarti. Uang jajannya dikit tapi kok belinya banyak ya. Ini rahasianya apa ini, teman? Rahasianya adalah negosiasi. Susah ini. Ini ada Dani Ceballos yang terbaru ini 2 jam yang lalu dari Fabrizio Romano. Udah resmi. Thomas Partey. Kalau Arsenal mau itu 50 juta release clause-nya. Sebenarnya nggak gede loh. Itu sebenarnya nggak gede loh. Bisa nyampe harusnya. Kalau Ozil dijual. Gimana ini Susalis Thomas Partey ini? Arteta kan beli pemain sesuai dengan apa yang dibutuhkan tim. Ya. Nah, Arteta sebenarnya dari musim lalu sebenarnya pengen main dengan 4-3-3. Ya. Tapi pendekatan yang dia lakukan dengan pemain yang materi yang ada, dia akhirnya pakai 3-4-3 karena nggak ada gelandang kreatif di Arsenal selain Mesut Ozil. Nah, terus dengan kedisiplinan tinggi, perlahan permainan Arsenal membaik. Ya. Tapi ya itu dari sayap terus direct ngandelin Aubameyang ya begitu. Iya. Jadi kalau nggak dapat gelandang kreatif, gelandang serang kreatif, kemungkinan ya tetap pakai 3-4-3 dengan konsekuensi harus memperbanyak back tengah. Makanya William Saliba terus Gabriel Magalhaes. Ya. Nah, ini sementara untuk Liga Inggris kita cukupkan dulu. Nah, kita rehat sejenak. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal Liga Italia. Nah, di sini karena Liga Italia transfernya cukup seru. Ada AC Milan, ada Juventus, ada Inter Milan yang Napoli juga beberapa waktu ini ada AS Roma juga. Lumayan ramai nih Liga Italia beberapa waktu ini. Nah, kita akan melanjutkan diskusi Liga Italia. Kita lihat sejenak, nanti dilanjutkan lagi. Oke, nah ini setelah rehat kami akan membahas soal Liga Italia. Nah, Liga Italia transfernya agak seru karena ada pemain yang seharusnya ke tim A, masihnya ke tim B, dan ada tim yang sedang coba membentuk era baru karena pelatihnya juga baru. Nah, ini kita yang pertama akan membicarakan soal transfernya Sandro Tonali. Nah, Sandro Tonali secara tidak diduga ternyata malah memilih AC Milan daripada Inter Milan, padahal sudah didekati lebih dulu oleh Inter Milan, karena Inter Milan kabarnya lebih memilih untuk mendatangkan Arturo Vidal. Bodoh sekali. Nah, ini
pendapatnya gimana ini? Sandro Tonali di Milan akan seperti apa? Kayaknya Milan bakal lebih kuat di musim ini kalau saya ya. Tapi monggo pakar-pakar ini bagaimana mengamati Milan untuk musim depan dengan hadirnya Sandro Tonali. Silahkan. Dari siapa dulu? Dari Anderson. Fabrizio Anggito. Fabrizio Anggito. Nah, yuk. Boleh nih. Gimana nih? Ya. Nah, AC Milan musim lalu terhitung hebat Ya. kalau bagi saya melihatnya, terutama di paruh kedua setelah kedatangan Zlatan Ibrahimovic. Betul. Jelas. Ya. 12 pertandingan dengan 9 kemenangan, 3 hasil imbang, dan termasuk mengalahkan Juventus dan AS Roma. Betul. Makanya mereka bisa finish di peringkat 6 dan lolos Liga Eropa musim depan. Nah, sosok Ibra ini kan jelas sebagai pemimpin dan juga motivator buat AC Milan ya. Jadi AC Milan sendiri memang musim-musim lalu kan kehilangan seperti sosok pemimpin ya di skuadnya. Jadi nggak begitu diperhitungkan juga musim-musim yang lalu. Nah, tapi dengan kedatangannya Ibrahimovic jelas mengangkat mental dan moral dari pemain AC Milan. Nah, ya. Mengenai AC Milan sendiri tentang transfernya, ini kan sedang membangun era baru ya kalau istilahnya ya. Betul. Kembali berjaya seperti tahun-tahun sebelumnya, 90-an awal itu ketika bisa juara Liga Champions dan juga Scudetto. Dengan kombinasi pemain-pemain muda. Jadi kalau dilihatnya pun era new normal. AC Milan new normal gitu. AC Milan new normal, benar. Nah, dilihat dari komposisi pemainnya sendiri kan AC Milan didominasi sama pemain-pemain muda kan. Ada seperti Saelemaekers, winger dari Belgia kalau nggak salah, Belgia kalau nggak salah, terus Belgia. ada Rafael Leao, Benacer, kemudian masih ada Paqueta, Theo Hernandez. Frankesi itu hitungannya matang lah. Ya. Rafael Leao, terus ada back Brasil, siapa ya lupa aku back Brasilnya. Lali. Dan juga Donnarumma. Ada Calabria, terus Conti lah masuk, tetap muda lah hitungannya ya. Nah, ini kan sebenarnya AC Milan ini kan banyak pemain mudanya daripada pemain tuanya. Sebenarnya mungkin dari CEO-nya Gazidis sendiri mungkin berpikir bahwa saatnya berinvestasi dengan bibit-bibit muda sehingga membangun Milan dari benar-benar nol ibaratnya lah dari muda, tim muda kebanyakan buat ngangkat performanya di musim depan. Terutama jelas kalau melihatnya sih gerak-geriknya musim depan targetnya adalah Liga Champions, lolos Liga Champions. Ya. Harus sih. Tapi ya harus diingat juga bahwa mereka masih kena FFP walaupun juga efek corona pun juga seenggaknya meringankan FFP lah karena kan first major apa itu ibaratnya ya. Corona ini kan. Nah, kalau untuk pembeliannya sendiri AC Milan ini juga memang sudah membidik pemain-pemain muda dari Pierre Kalulu dari backnya Olympique Lyon, kemudian strikernya Hammarby. Lupa aku sekarang Hammarby siapa. Hammarby. Tapi dari media ya. Bakayoko juga Bakayoko juga bakal balik. Ada Bakayoko benar. Nah, terus ini juga terbaru nantinya ada Tonali dan juga Brahim Diaz. Ini kan Tonali juga sebagai metronomnya ya. Karena di AC Milan sendiri sudah jelas melepas Bonaventura, kemudian Lucas Biglia. Ini kan dilepas semua. Dan kalau menurut saya gelandangnya mungkin bisa komplit ya. Bisa bikin dua formasi malah. Karena ada bakal kedatangan juga Bakayoko, terus Tonali dan juga Brahim Diaz. Brahim Diaz sendiri kan diplot sebagai pelapisnya Hakan Calhanoglu. Karena musim lalu jelas dimainkan banget sama Pioli dan matang malah jadi Trequarista, bukan sebagai winger. Nah, mungkin kalau dari Milan sendiri yang gimana ya, Ante Rebic pun juga bagus sih sebenarnya. Hitungannya bagus walaupun juga kadang jadi winger maupun penyerang. Nah, kalau dilihat dari permainan apiknya Milan seperti ini mungkin bisa lebih banyak mungkin menembus 4 besar kalau saya boleh prediksi ya. Iya. Karena boleh. Nah,
ini kan mungkin sebagai catatan bahwa Donnarumma pun juga bertahan karena melihat prestasi Milan musim lalu yang Menanjak. Pertama terdampar di urutan 15, kemudian naik ke peringkat 10, lalu masuk ke zona Liga Eropa, dan musim depan tujuannya jelas Liga Champions, mungkin membuat Donnarumma pun ingin bertahan dan berlaga lah nantinya di Liga Champions bersama AC Milan. Nah, kalau dilihat dari gerak-gerik transfernya juga, Milan ini kan minim budget banget. Kemarin saya baca ini cuma 30 juta euro, jadi sistem pembelian jelas tidak mungkin. Beli yang pemain-pemain muda, nggak terkenal, dan juga murah, jelas. Ataupun meminjam dengan sistem meminjam, kemudian opsi pembelian permanen di tahun berikutnya. Ini mungkin yang bakal dipermainkan adalah Ante Rebic dalam waktu dekat. Ya, ditukar sama Andri Silva. Nah, kalau itu menurut pandangan saya. Nah, ini Salis gimana nih? Melihat melihat kondisi Milan yang seperti ini, kira-kira gimana nih musim depannya? Bagus sih kalau bisa bertahan, terutama setelah corona ini kan AC Milan kayak terlahir kembali. Permainannya atraktif, kompak, kayak udah saling mengenal satu sama lain gitu. Terus beberapa posisi kan ada yang bisa menggantikan meskipun kualitasnya nggak sebagus pemain intinya kayak di kiri. Sempat beberapa kali Theo Hernandez nggak main, tapi Laksal bisa lapisi lumayan. Sekarang sudah gantian antara Calabria sama Conti. Terus yang bagus ini mungkin si Rafael Leao ya, yang seharusnya dikasih kesempatan agak banyak karena dia kreatif sudah, dia juga buas di depan gitu. Meskipun ya mungkin buat substitusi sama si Rebic gitu. Kalau dengan penambahan Tonali udah bener sih kan, Vivia keluar, terus si siapa? Bonaventura keluar. Nanti juga bakal menambah kreativitas ini tengah Milan. Karena yang kreatif playmaker cuman Calhanoglu, sementara si Paketan kayaknya nggak tahu, Pioli jarang banget main dia. Padahal dia waktu si siapa sebelum ini pelatihnya Marco Giampaolo. Ya lumayan dimain jadi Mezzala. Di posisi aslinya sebenarnya Rivaldos, tapi nggak tahu kenapa dia diganti. Nah, ini berarti dengan kondisi kayak gini, apakah formasi Milan ala Ancelotti akan kembali, mengingat materi pemainnya kayaknya sudah pas ya, atau era Allegri bisa dibilang, apakah bisa kembali? Nah, ini gimana nih? Ataukah Pioli bakal mengandalkan formasi sama seperti musim lalu? Di setengah musim ya berarti Stefano Pioli. Dari Oktober. Ya, berarti anggap aja 3/4 musim ya. Seperti 3/4 musim yang lalu. Atau mau mengembalikan kejayaan Milan era Ancelotti yang sekarang materi pemainnya udah pas. Nah, ini mengingat soal Tonali, saya pernah menyebutkan nama Tonali ini di sebuah video YouTube. Nah, kita bertiga ada di video itu kebetulan. Nah, kita bertiga ada di video itu soal AC Milan. Itu. Nah, kebetulan bertiga ada di video itu. Nah, saya menyebutkan nama Sandro Tonali di sana dan akhirnya memang Sandro Tonali ke Milan. Nah, itu ya.
setelah sekian lama. Nah ini kira-kira formasinya bakal seperti apa? Kalau tadi kan Pioli memang mengandalkan formasi 4-4-1-1 kalau nggak salah ya, atau 4-4-2. 4-4-2. Pioli itu formasinya 4-4-1-1 ya kebanyakan ya, atau 4-2-3-1. 4-2-3-1 bisa, kemudian 4-1-2 2-1-2 apa 2 nggak tahu lah, 2-3-1 kayaknya. Berarti lebih banyak menggunakan dua penyerang atau main penyerang sayap ya kalau Rebic pakai penyerang sayap atau penyerang tunggal. Nah, ada Pioli itu sebenarnya punya variasi strategi ya kalau dibandingkan Giampaolo atau nanti sebelum Giampaolo itu siapa ya? Oh, Gattuso lebih punya banyak variasi strategi, walaupun bisa dibilang kalau Pioli itu sebenarnya bisa dibilang pelatih kampung dan lebih kampung dari Maurizio Sarri sebenarnya. Kan nggak terlalu kelihatan namanya ya, walaupun klub besar itu udah pernah Pioli ke Inter ya, sebelum ini kan sempat ke Inter juga tapi nggak lama. Nah ini kira-kira kondisi Milan berarti kita boleh sepakat kalau Milan bisa 4 besar ya? Kalau konsisten. Syaratnya kalau konsisten. Semoga saja. Nah, konsisten dan nggak banyak pemain nggak yang cedera, terutama Ibrahimovic dan Alessio Romagnoli ya. Itu. Dan Donnarumma ya? Cadangannya nggak bagus. Sebenarnya kalau Ibra cedera nggak masalah sih. Oh, oke. Ya, ini. Yang penting ada Ibra. Soalnya kalau ada Ibra, ntar ada yang nampar pemain yang nggak serius. Katanya dibunuh nanti. Ibra kayak ini ya, kayak guru-guru olahraga ya. Nganut anak-anak. Penting sosok. Nah, musim depan juga gelandang Milan ada 4 serangkai toko besi, Tonali, Bakayoko, Benacer dan Frank Kessie. Ingat toko besi. Toko besi. Ini keras ini kayaknya. Karena memang perlu jadi semua loh, jadi semua. Toko besi. Karena emang perlu banyak gelandang karena memang Milan main di 2 kompetisi berbeda, ada Liga ya dan Coppa Italia. Berarti 3 kompetisi dan gelandangnya juga harus tetap prima di 3 kompetisi itu. Nah, ini sementara Milan sudah mulai berbenah, nah kita ngomongin Juventus. Nah, Juventus ini kelihatannya dipegang Pirlo malah justru adem ayem di bursa transfer, baru Arthur yang datangkan. Yang striker dari Weston McKennie. Nah, ini saya sempat membaca di salah satu artikel itu katanya Pirlo ini ingin mengembalikan formasi Milan era Conte ya, bukan era Allegri. Nah, ini dengan Milan tuh. Juventus era Conte yang ingin dikembalikan, bukan Juventus era Allegri. Nah, sebenarnya perbedaan mendasar Juventus era Allegri dan Juventus era Conte itu sebenarnya perbedaannya di mana? Wah, ini panjang ini. Soalnya memang beda jelas. Karakter formasinya jelas beda kan. 3 back sama 4 back. Lain. Kalau era Conte jelas mengandalkan dulu sama porosnya di Andrea Pirlo dari tengah. Ya. Kalau di Allegri lebih bermain pakai sayap. Kuncinya itu. Tapi suplai bolanya tetap dari satu orang, yaitu Andrea Pirlo. Andrea Pirlo mati, ya nggak bisa yang lain. Kelihatan banget kan pas itu main 3-5-2, tapi wingernya malah nggak kepake. Iya. Terus tengahnya justru dulu kuat. Nah itu karena ada Vidal, Pogba, Pirlo. Yes. Nah ini kira-kira dari pemain yang datang dari Weston McKennie dan juga Arthur, kira-kira udah cukup belum untuk mereplikasi penampilan Juventus era itu. Nah, kira-kira kondisi pemainnya kan sekarang benar-benar carut-marut ya, kayaknya kok Juventus tuh kayak kacau banget. Terus di penyerang Juventus sekarang lagi ngincer Luis Suarez kabarnya. Nah, ini gimana nih? Luis Suarez dan Dzeko. Edin Dzeko ya. Nah, ini
Gimana nih pendapatnya? Kira-kira penyerang mana yang cocok buat Juventus? Setelah Higuain di Lego. Nah, ini. Penyerang mana yang cocok untuk Juventus? Siapa? Ayo. Ayo siapa? Kalau saya prefer Suarez aja. Nanti Suarez sama Chiellini gelut enggak ya, Pak ya? Enggak, kabarnya biasa aja kok. Enggak ada kok. Cokot-cokotan nanti. Lebih cocok Luis Suarez ya kata Suhu Salis. Nah, apakah Mas Anggit ada pendapat berbeda? Nah, ini. Kalau saya sih gimana ya? Suarez dan Dzeko sebenarnya cocok karena tipe-tipe mereka ini kan bukan nggak cuma asal jadi penyerang aja, tapi juga pintar mencari ruang dan memberi ruang serta memberi asis. Ya. Dzeko sendiri kan kemarin asisnya sampai 14 asis kalau nggak salah. Suarez juga lumayan, puluhan juga, tapi nggak sampai 15-an. Kalau dari segi usia juga sudah sama-sama uzur ya. Nah, itu sayangnya itu sebenarnya. Ya, lebih muda Suarez 1 tahun. Nah. Cuma kalau untuk Dzeko mungkin lebih unggul bola-bola udara ya. Atas ya. Karena posturnya lebih tinggi jelas. Sama pengalaman tapi kalau Liga Italia. Iya. Mungkin keunggulannya Dzeko itu pengalaman di Liga Italia juga lebih lama. Terus Suarez mungkin nanti juga butuh adaptasi juga kalau bermain di Juventus, jelas beda antara Spanyol dan juga Juve. Karena back-backnya sendiri sudah pernah dikomentari sama Ronaldo bahwa jauh lebih susah daripada di Spanyol. Iya sih. Nah, kalau saya mungkin lebih prefer ke Dzeko ya, walaupun udah 34 tahun, tapi dengan pengalaman, dengan kemampuan bola-bola udara dan juga membuka ruang dan memberi asis juga tentunya sesuai dengan apa yang dicari oleh Andrea Pirlo. Yang pernah saya baca ya, seperti itu. Berarti prefer Dzeko ya. Tapi kok kalau aku lebih pingin lihat Suarez main di Italia sih, pingin lihat. Atau mending Suarez daripada susah mending balik ke Ajax aja. Lebih mending balik ke Ajax. Inter Miami. Mentornya kayak Huntelaar di Ajax. Mending balik ke Ajax atau ke Inter Miami. Inter Miami ada Matuidi ya, jadi Matuidi udah dilepas ke Inter Miami yang baru. Nah kalau Juventus itu berarti transfernya sejauh ini kayaknya baru Luis Suarez ya yang ramai. Luis Suarez atau Edin Dzeko yang ramai. Masih ramai rumor dan juga spekulasi sebenarnya. Belum fix. Nah ini kalau udah bahas Juventus dan Juventus dan Milan tentu nggak boleh ketinggalan Inter Milan. Nah Inter Milan ini sebelum ini sempat gonjang-ganjing, Antonio Conte mau mundur karena nggak dapat support yang cukup dari bacanya gimana? Stephen Chang. Ini pemiliknya, ownernya Suning Group Inter Milan. Ini yang setelah lepasnya Tonali, siapa kira-kira gelandang yang harus datangkan Inter? Padahal kan kalau Tonali masuk kan jadi triangle-nya timnas Italia udah lengkap ya harusnya. Nah kira-kira siapa gelandang yang cocok buat mengisi di Inter Milan kira-kira? Selain Arturo Vidal ya. Gimana? Butuh peran apa dulu di Inter Milan? Kalau saya ngelihatnya Inter ini udah banyak banget gelandangnya. Mulai dari yang pekerja keras, pengangkut air, playmaker box to box. Lengkap sebenarnya Inter tuh. Udah full ya sebenarnya tempatnya. Iya. Nah, kira-kira yang kurang dari Inter itu sebenarnya apa sih? Kalau dengan pemain yang sebenarnya udah bagus tapi mengejar Juventus saja yang pemainnya udah uzur aja masih kepayahan. Nah, ini yang salah sebenarnya di mana sih dari Inter? Ini kalau didengar penggemar Inter Milan marah ini sebenarnya bilang pemainnya. Saya dari tadi saya cuma ngikut banyak banget aja. Hari ini sarkasnya banyak banget loh dari Juventus nggak terlalu sekat, tapi Inter ya, tapi mengejar Juventus yang pemainnya mulai kepayahan aja masih susah. Nah yang salah sebenarnya dari Inter tuh gimana sih? Padahal pemainnya kan udah perbaikan banyak banget ya.
Nah, ini yang masih kurang sebenarnya di mana? Karena dari belakang sampai depan aja udah susah, Skriniar aja sampai nggak main loh. Yang bagusnya kayak gitu, mungkin ke MU aja Skriniar. Baru 1 tahun juga sih Conte. Selama ini kan Inter nggak pernah namanya main 3 back, baru ya dalam 10 tahun belakangan ini lah. Walter Dari Mazzarri, pemainnya, ya Walter Mazzarri Walter main Mazzarri 3 back. Ya 3 back. Mazzarri 3 back, Ya, Mazzarri. Tapi perubahan yang sejak kedatangan Conte ini kan besar-besaran. Pemain yang jarang main liga, kan dipaksa main kayak maunya Conte, lebih cepat aliran bolanya, beda sama si kepala Pontos. Sari ya? Sari Bol. Bukan. Oh, Sari Bol. Kepala Pontos Spalletti. Spalletti. Saya kira ngomongin Sari ini. Oh, salah ini. Zidane. Kepala Pontos Pioli juga Pontos, Pak. Pep Guardiola juga. Pep Guardiola juga Pontos. Banyak pelatih kepalanya Pontos. Ya moga-moga aja, kan udah kedatangan si bek kanannya siapa? Achraf Hakimi. Nggak tahu. Kan mungkin kalau dari sisi serangan kenceng kan si Achraf, lari, asisnya juga kemarin baik banget di Dortmund. Menurutku itu jadi investasi jangka panjang Inter ya. Selain juga dia bisa menggeser Ambrosio yang lumayan unsur ya. Kandreva juga. Kandreva. Asli yang dipasang di inverted ya di kiri. Esliak justru tambah sukses ya. Kolarov katanya. Kolarov udah fix. Kolarov lupa. Fix ya. Ada. Lupa juga ada Kolarov ya. Kolarov udah masuk. Ini udah masuk. Jadi back kirinya tua semua nih. Lumayan nih nanti. Bukan back kiri sebenarnya, wing back kiri ya. Hanya wing back sebenarnya. Wing. Tapi Esliang kayaknya tambah kenceng aja pindah ke Liga Italia. Kayaknya ya karena Liga Italia beda, Pak. Enggak terlalu banyak lari, enggak kick and rush. Enggak tendang dan berlari ya. Iya. Ini pemain lain yang udah pasti pindah ke Liga Italia adalah Chris Smalling. Dan Chris Smalling pindah ke Roma akhirnya. Dan hampir Henrik Mkhitaryan untuk udah resmi permanen di Roma. Nah ini Arsenal udah kehilangan Henrik Mkhitaryan berarti. Nah cuma tinggal Ozil. PR-nya cuma tinggal Ozil doang Arsenal. Nah ini kalau Roma. Nah ini Roma nih kayaknya kok prestasinya segitu-gitu aja. Masih peringkat 5 gitu-gitu. Jadi sebenarnya yang kurang tuh dari Roma apa ya? Nah ini Roma, Lazio kayaknya, Lazio beli Pepe Reina cuma 1. Tadi yang Juventus tuh lupa ada 1 penyerang lagi yang masih diincar tuh Arkadiusz Milik. Silakan pergi. Nah Arkadiusz Milik nih ini. Nah kira-kira untuk Liga Italia nih dengan transfer yang sudah terjadi. Kira-kira apakah siapa yang kira-kira juara Liga Italia? Kalau tadi Milan kan nanti kalau Liga Italia kita ulang lagi beberapa pekan lagi karena liganya kayaknya masih lama. Nah, kalau juara Liga Italia kalau dengan transfer yang kayak gini kira-kira siapa nih? 4 besar aja. Inter ya. Inter juara. Kayaknya nggak yakin loh Salis nih. Juara dong. Inter ya? Inter ya? Nah, 2 Juventus. Peringkat 2 Juventus. ini kayaknya nggak terlalu yakin ini.
Peringkat 3 AC Milan. Oke. Ada Atalanta, ada Atalanta. Oh, Atalanta, lupa. Atalanta pertemuan terakhir sama Milan berapa? Imbang 0-0 kalau nggak salah. Imbang 1-1 apa 0-0 ya, aku lupa. Imbang ya? Atalanta yang keluar siapa? Timothée Castagne pindah ke Leicester. Ya, kedatangan Miranchuk dari Lokomotiv Moskva. Tambah penyerang. Sama Mario Pasalic. Kan Josip Ilicic kan nggak jelas statusnya. Iya, Mario Pasalic permanen. Nah, itu Mario Pasalic itu sebenarnya kasusnya disesalkan Rio Ferdinand. Karena kenapa? Selama bertahun-tahun di Chelsea dia belum pernah main sama sekali buat tim utama. Pas main di Atalanta mainnya bagus banget. Itu sebenarnya ada Alexei Miranchuk, terus kasihan sekali. Tapi kenapa Alexei Miranchuk milih ke Atalanta ya daripada ke klub yang lebih gede ya? Kira-kira alasannya apa? Ada klausul jaminan dia di tempat utama. Bermain di Liga Champions. Iya. Yang jelas main di Liga Champions musim depan. Musim depan berarti kita masih nonton logo Sampo Vela di nggak apa-apa, logo Sampo di Liga Champions. Terus Sampo nanti pasang. Nah, terus apa ya? Oh, Napoli mah banyak lepas pemain yang mau datang Sokratis. Nah, ini Napoli juga bongkar pasang nih. Gimana nih kira-kira Napoli? Apakah nasibnya masih akan peringkat 7 seperti musim lalu? Gimana nih Napoli? Coba suhu gimana suhu? Nah, ini suhu biasanya mengeluarkan unek-unek. Apa sih ini? Prediksi. Apa ya? Belum konsisten aja sih Napoli. Sebenarnya udah mengawali start yang bagus dengan memenangi Coppa Italia. Ya, udah jadi bekal mental. Kalau dilihat dari pemainnya juga sebenarnya udah lengkap ya, dari depan backnya antara lapis pertama sama lapis kedua kayaknya nggak ada bedanya dari back, gelandang. Ya. Zoom. Berarti masih ini ya. Berarti peringkat atas masih akan dikuasai oleh Juventus dan Inter Milan. Kemungkinan. Belum. Iya. Tinggal siapa aja yang kalau menurutku kurang ini sih kreatif di sayapnya, meskipun masih ada sang kapten yang ya Calehon pergi ya. Calehon mau dilepas tapi kabarnya mau ke Alan juga mau ke Everton katanya. Everton. Terus Koulibaly mau ke Manchester City. Kipernya mungkin Napoli. Kipernya harus cari yang level top. Kipernya udah top Italia loh. Meret. Alex Meret. Padahal duetnya back kan udah yang terbaik di Liga Italia gitu. Berarti kipernya emang kurang. Mungkin siapa ya kiper yang cocok buat Napoli? Yang bisa ngalirin bola. Kiper Liga Italia kalau tua itu semakin bagus ya. Oh ya. Buffon semakin bagus. Buffon aja pemain lebih tua daripada manajer Pak. Ini kan nyambi jadi asisten pelatih. Sambil berat Juventus menang Liga Champions. Nanti kalau pas final nanti sampai champion Liga Champion. Pas final Liga Champion ya udah pensiun, guys. Tujuannya kan itu sebenarnya.
Iya. Tapi kalau melihat materi pemainnya Juventus rasanya masih lama juara Liga Champions. Ya, harusnya Buffon kan musim ini pindah ke Bayern Munchen. Ke tim juara ya. Loh, sebenarnya gini, Hello please, Neuer ngapain ngaret? sebenarnya Buffon tuh bisa juara Liga Inggris lebih cepat. Mungkin tahun 2007 bisa juara. MU menang. Kalau pindah ke MU. Lah kan tahun 2005 pas Juventus turun ke Serie B itu Buffon udah gosip mau ke MU waktu itu. Udah baca di salah satu media cetak bola yang paling gede itu udah ada fotonya Buffon. Buffon akan ditawar Manchester United. Nah, waktu itu kan Van der Sar masih panjang kontraknya. Oh iya. Van der Sar masih di Fulham. Oh. 2007 loh. Enggak, pas diincar Buffon diincar MU itu tahun 2005. Itu pas turun ke Serie B, Van der Sar masih di Fulham waktu itu. Nah ini sebenarnya nggak jelas juga Van der Sar ngapain di Fulham ya, padahal udah Manchester MU itu udah mau. Ya tersesat dia. Nah itu. Setelah dari Juve, Ajax, Juve, terus MU juara Liga Champions, final Liga Champions 3 kali, juara sekali. Ya. Ya. Nah, ini kalau buat untuk sesi yang ini berarti kesimpulannya dari tadi juara Liga Inggris musim ini kemungkinan adalah bukan Liverpool. Bukan Liverpool. Oke. Nanti dikasih judul juara Liga Inggris tahun ini bukan Liverpool. Juara Liga Inggris tahun ini bukan Liverpool. Terus juara Liga Italia bukan Juventus. Berarti bukan Liverpool dan bukan Juventus. Kemarin Chelsea peringkat 3 aja, penggemar Chelsea yang ke-trigger juga lumayan ada yang ke-trigger. Chelsea cuma bisa peringkat 3. Ya, tapi memang kapasitasnya memang kemungkinan peringkat 3 sih. Kemungkinan. Dan perlu diingat bahwa kalau Frank Lampard nggak juara, bakal jelas didepak sama Roman Abramovich. Lah pemain sudah bagus-bagus nggak juara, ngapain? Nah. Jadi kemungkinan Chelsea tetap peringkat 3. Juara Liga Inggris bukan Liverpool. Juara Liga Italia bukan Juventus. Nah ini Suhu menggunakan kaos AS Roma, apakah AS Roma akan juara Liga Italia? Nah ini kita nggak tahu. Ya tinggal Smaldini bisa main bagus apa enggak. Nah ini. Oke, untuk bola malam minggu trio TAE ini kita akhiri sampai di sini. Nah, nanti sampai jumpa di edisi minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika Anda senang dengan video ini. Jangan lupa follow akun Instagram. Nah, nanti Instagramnya saya kasih satu-satu ya. Nanti biar ada Instagramnya. Dan transferguru.id jangan lupa. Twitter juga ada. Twitter @transferguruid. Ada Twitternya juga loh. Ada Twitter juga. Mantap. Tapi Instagramnya lagi nggak upload karena kemarin libur. Kemarin liburan jadi nggak upload. Nah, makasih. Nanti videonya akan tayang malam minggu ini seperti biasa. Karena nanti kalau nggak malam minggu nggak ada yang menemani ya. Nanti kalau nggak ada video ini. Nah, terima kasih. Salam transferguru.id. Baru masuk ke